Nagih, Zahran sudah larut dalam segala aspek pada istrinya. Kenyamanan secara lahir batin telah ia dapatkan sehingga rasa tak ingin kehilangan mulai terbesit di dalam hati. Malam ini, setelah keraguan dan emosi beradu jadi satu, Zahran kembali meminta haknya sebagai suami. Zahran menggauli Sanum lagi karena sungguh rasanya begitu candu. Sebenarnya Sanum melayaninya setengah hati. Di antara rasa perih, nikmat dan takut bercampur jadi satu. Sanum takut kalau orang tua Zahran tak akan merestuinya, apalagi kata-kata. Mona terus terngiang sejak tadi. Pernikahanmu dengan perempuan ini kan cuma pernikahan siri. Nah, kalian bisa membatalkannya, ucapkan talak dan semuanya selesai. Kata-kata Mona terus terngiang-ngiang di kepala Sanum. Sanum, sadarkan Zahran yang baru selesai mencumbu sekujur tubuh Sanum. Zahran menatap wajah perempuan di bawah tubuh gagahnya. Zahran merasa ada yang hilang. Kenapa diam aja? Tanya Zahran lalu menciumi pipinya beberapa kali. Sanum diam saja seperti patung, tak bergerak, tak juga menyahut. Sanum, tegur Zahran sekali lagi lalu menarik dagu Sanum agar mata Sanum fokus menatap pada matanya juga. Sanum segera tersadar kalau sikapnya adalah sebuah dosa. Menjalankan kewajiban dengan rasa ragu adalah salah satu kesalahan seorang istri. Dia pun tersadar dan mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Maaf, Bang, aku diam mungkin karena terlalu menikmati, sahutnya penuh dusta. Benarkah? Iya, pelan-pelan ya, soalnya masih agak ngilu, ucap Sanum lalu berpegangan pada pundak kokoh. So, nikmati saja. Jangan pikirkan apapun, bisa, kan? Yakinlah, semuanya akan baik-baik saja. Sanum mengangguk sembari memejam mata. Selain Zahran dan Sanum yang menghabiskan malam ini dengan sebuah kegiatan panas di atas ranjang, Ilham dan Mona juga baru saja selesai bercinta di kamar hotel favorit mereka. Tolong jangan ubah keputusanmu, sayang. Sekarang, boleh aja kamu terkesan sama kesopanan dia, tapi kan tetap aja, kita nggak tahu apa yang benar-benar ada di dalam hatinya. Mona mulai menjadi kompor meleduk lagi. Dia masih nyaman di bawah selimut sementara Ilham baru saja selesai mengenakan kembali pakaiannya. Hei, Mona, kamu ini nggak pernah belajar ya? Zahran itu muak padamu, dan sikapmu di apartemen tadi sudah pasti akan membuatnya semakin benci. Jangan salahkan aku kalau Zahran semakin tak sudi menerimamu sebagai ibu, sambungnya. Please, sayang, kita nggak lagi ngebahas itu, aku lagi membahas soal Sanum, menantumu yang sok alim itu. Sesuai rencana awal, kamu akan menentang pernikahan bodoh mereka kan? Aku rasa kesopanannya itu sangat alami, jauh di luar dugaanku, komentari Ilham. Ternyata Ilham mengakui sopan santun Sanum, dan mungkin itu pula yang membuatnya tak lantas menentang Sanum di acara tadi. Wot, tolong jangan terpengaruh dengan cover. Sayang, aku sih yakin banget kalau dia punya niat buruk biar bisa hidup bermewah-mewah sama Zahran. Kenapa kamu sewot begitu? Diam dan pakai lagi bajumu, kita harus cepat-cepat pulang. Mona tampak gusar. Dia begitu takut kalau Ilham tiba-tiba menerima sosok Sanum. Mona begitu ketakutan. Gak ada satupun yang boleh menguasai keluarga Prayoga selain aku. Aku juga tak ingin ada perempuan yang bertahta di hatimu. Zahran, never. Sia-sia perjuanganku menjadi pelakor selama ini kalau sampai kamu jatuh cinta dengan perempuan sok polos itu. Sialan, Mona menggerutu kesal. Sepertinya dia memang sudah sedemikian jauh merancang skenario untuk menghancurkan keluarga Prayoga. Dilihat dari sikapnya selama ini, seperti ada rasa dan hasrat liar terbesit di hati Mona untuk Zahran. Dia memang gila, seperti seorang sosiopat. Entah balasan apa yang pantas untuk orang munafik seperti Mona. Hei,
Mona, cepatlah, aku harus pulang karena besok ada rapat penting di kantor, seru Ilham kesal karena Mona masih tetap diam di atas kasur. Pulang saja duluan, besok aku yang check out, kata Mona tak semangat. Baiklah. Ilham pun pergi dan meninggalkan jalannya sendiri dalam keadaan kesal. Mona sungguh tak ingin ada orang selain dirinya yang menguasai keluarga Prayoga. Sanum menyiapkan sarapan di meja makan. Kegiatan memasak menjadi lebih menyenangkan dengan dapur yang estetik, tapi tetap saja, kejadian semalam masih agak mengganggu. Setelah selesai memasak sajian yang baru, Sanum lanjut masukkan sisa rendang semalam ke dalam sebuah wadah. Karena masih tersisa cukup banyak, Sanum akan membawanya ke rumah orang tuanya. Para tetangga pasti akan sangat senang. Daripada Sanum simpan dan menjadi mubazir. Wah, baunya enak banget. Zahran muncul dari dalam kamar dengan penampilan yang rapi. Ayo makan. Oh iya, Bangza mau kemana? Rapi banget. Abang mau ke kantor papa. Ya, mau lihat situasi di sana. Abang curiga kalau si Jalang itu udah mulai bergerak ke ranah bisnis papa, jawab Zahran. Oh, hadapi dengan kepala dingin, Bang, jangan sampai terpancing lagi, saran Sanum, walau dalam hati dia juga sangat kesal dengan yang namanya Mona. Orang kayak gitu gak bisa dikalemin, harus langsung dikasih paham. Zahran menggerutu kesal. Udah jangan marah-marah depan makanan, abang makan dulu, yuk. Sanum menarik tangan Zahran untuk duduk di meja makan agar merasa lebih tenang. Sanum memang nyaris selalu sukses menenangkan hati Zahran. Oh iya bang, nanti agak siangan aku mau ke rumah bapak ya. Masih ada sisa makanan biar aku bawa ke sana, kalau di sana bisa dibagikan ke para tetangga. Sanum meminta izin. Ya udah, abang anterin kamu dulu sebelum ke kantor. Nggak usah, aku perginya agak siangan, soalnya mau beres-beres dulu. Mau nyuci juga, abang pergi duluan aja. Nanti aku perginya naik ojol aja. Kamu kirim cuciannya ke laundry. Nanti abang juga akan panggil Goklin ke sini buat bantu kamu beres-beres. Nggak usah, bang. Aku bisa handle sendiri kok, lagian kan. Spraynya bekas. Sanum tak melanjutkan kalimatnya karena malu-malu. Dua spray bernoda karena menjadi saksi pergulatannya dengan Zahran 2 malam ini. Bekas apa? Udah deh, nggak usah diperjelas. Jadi, boleh ya nanti aku ke rumah bapak? Ya udah boleh. Kamu tunggu aja biar nanti pulangnya abang jemput. Oke. Mereka pun makan sarapan bersama. Zahran sangat menikmati hidup barunya. Begitupun dengan Sanum walau ketakutan terus mengusik. Pernikahan konyol kita sudah menjadi pernikahan impian bagiku, bang. Tapi, maaf karena aku tiba-tiba ragu. Apakah ini akan berjalan lama, atau hanya untuk sementara saja? Maafkan aku, bang. Aku percaya sama kamu tapi aku tak yakin dengan lingkunganmu, ungkap Sanum dalam hati. Di hadapan Zahran Sanum terus mengulas senyum. Padahal dalam hati dia merasa takut dan gelisah tak karuan. Zahran masuk ke bangunan kantor 15 lantai itu. Zahran mematikan rokoknya dan masuk seperti seorang bad boy. Walau begitu, para staf dan karyawan menyapa dengan sopan karena mereka tahu siapa Zahran. Kedatangan Zahran menjadi pusat perhatian karena Zahran memang jarang menginjakkan kakinya di gedung kantor Green Emerald. Secara kebetulan Zahran bertemu asisten pribadi papanya di lobi. Namanya Teja. Selamat siang, Zahran, apa kabar? Sapa Teja dengan akrab. Baik, papa udah datang? Sudah, tapi masih di meeting room, lah. Terus kenapa Pak Teja malah di sini? Saya diminta untuk menjemput kamu, tapi kebetulan kamu datang lebih cepat. Apa ada sesuatu yang buruk terjadi di kantor ini setelah perceraian mereka? Tanya Zahran agak pelan. Banyak, Zah, saya sangat ingin bertemu dengan kamu, tapi sulit sekali bertemu denganmu.
Apa ini tentang dominasi si Jalang Mona? Zahran mengeraskan rahangnya saat menyebut nama Mona. Itu salah satunya. Saat ini dia menjabat sebagai manajer keuangan di kantor ini. Bukan tak mungkin kalau bisnis papamu bisa hancur karena hal itu. Oleh sebab itu, please, bergabunglah dengan perusahaan. Zah, cuma kamu yang bisa menyelamatkan perusahaan dari pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan, tanpa A, B, C, D. Teja langsung mengungkapkan fakta memuakkan lagi pada Zahran. Ternyata benar kalau Mona sudah semakin dan semakin lancang. Zahran semakin bernafsu, dan atas dasar itu, Zahran pun sudah memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan papanya. Menanggalkan predikat berandalan, Zahran akan mulai menjadi orang kantoran. Ayo ikut saya, biar saya bicarakan beberapa hal penting menyangkut kejanggalan simpaman papamu itu. Ayo, ajak Teja. Sepertinya Zahran memiliki kubu yang kuat. Teja yang telah belasan tahun menjadi orang kepercayaan Ilham Prayoga merasa miris dengan situasi yang terjadi saat ini. Teja pun akan mendukung Zahran untuk menghentikan kegilaan si sugar baby tak tahu malu itu. Sialan, rutuk Zahran berulang kali.